Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Diperkaya dengan Kemurahan Hati. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kami kembali ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketika masih remaja, pada suatu hari saat saya berulang tahun, seorang sahabat memberi saya ukiran nama yang dilukisnya di atas kertas, lalu dibentuk menjadi pembatas buku. Maaf, laminatingnya tidak rapi, ucap sahabat saya saat memberikan hadiah itu. Saya terharu karena sahabat saya itu untuk makan saja sudah cukup sulit. Namun, kesulitan ekonomi tidak merintanginya untuk memberikan kado sebaik mungkin. Saya pun menjadi tersadar bahwa saya sebenarnya tidak memerlukan hadiah yang mahal. Saya lebih menantikan kepedulian dan ketulusan hati seseorang. Sungguh saya bersyukur saya memiliki sahabat seperti dirinya. Sejak itu saya belajar mengembangkan kepekaan bahwa dimanapun kita berada akan selalu ada orang-orang yang memerlukan perhatian dan juga ketulusan. Bisa jadi kita hanya mampu memberikan sesuatu yang tidak mahal, namun kita tidak akan pernah membayangkan betapa berharganya pemberian itu bagi mereka. Biarlah setiap pemberian, kebaikan hati, dan keajaiban yang pernah kita alami akan mendorong kita untuk meneruskan kebaikan itu kepada orang lain, sehingga mereka pun dapat bersyukur atas berkat Allah. Mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudaraku, kemurahan hati adalah salah satu sifat yang paling ditekankan dalam ajaran kebenaran Tuhan. Kemurahan hati adalah tindakan memberi dengan kerelaan dan sukacita tanpa pamrih. Kemurahan hati dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberi sedekah, menolong orang yang membutuhkan bantuan, atau berbagi dengan orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa kemurahan hati adalah hal yang penting bagi kita orang percaya. Kemurahan hati adalah bukti nyata dari kasih dan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi dengan kemurahan hati, kita tidak hanya menunjukkan kasih kita kepada sesama, tetapi juga kasih kita kepada Tuhan. Karena melalui kemurahan hati yang kita lakukan pada sesama, kita sedang taat pada perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang hidup dengan kemurahan hati akan diperkaya. Kemurahan hati bukanlah hal yang membuat kita menjadi miskin, saudaraku, melainkan hal itu membuat kita menjadi kaya.
Kemurahan hati akan membawa banyak berkat bagi hidup kita, baik secara materi maupun rohani. Ketika kita bermurah hati kepada sesama kita, Tuhan melihat kebaikan kita dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya supaya kita dijadikan oleh Tuhan sebagai saluran berkat untuk banyak orang. Berikut ini adalah beberapa berkat yang akan kita terima ketika kita hidup dengan kemurahan hati. Yang pertama, berkat yang berlimpah. Allah berjanji untuk melipat gandakan berkat kita ketika kita memberi dengan kemurahan hati. Hal ini tidak berarti bahwa kita akan menjadi kaya raya secara materi saja, tetapi kita akan selalu memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam Alkitab, kita diperintahkan untuk memberi dengan kemurahan hati. Allah berjanji untuk melipat gandakan berkat kita ketika kita melakukannya. Salah satu janji Allah yang paling terkenal tentang kemurahan hati adalah dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, dalam ayat-ayat ini Tuhan mengajarkan bahwa kita harus lebih mementingkan harta di surga daripada harta di bumi. Harta di surga adalah harta yang kekal, sedangkan harta di bumi adalah harta yang fana. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kita dapat mengumpulkan harta di surga dengan cara memberi dengan kemurahan hati pada sesama kita. Ketika kita memberi dengan kemurahan hati, kita sedang menunjukkan bahwa kita mempercayai Allah dan prioritas dalam hidup kita adalah surga. Yang kedua, berkat sukacita. Kemurahan hati adalah sumber sukacita. Ketika kita memberi dengan kerelaan dan sukacita, kita akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita. Di dalam Alkitab, kemurahan hati sebagai salah satu sumber sukacita dibahas dalam berbagai ayat. Salah satunya adalah dalam Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa kemurahan hati adalah sifat yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Mengapa kemurahan hati adalah sumber sukacita? Ada beberapa alasan, saudaraku, antara lain. Kemurahan hati membuat kita merasa bahagia karena telah membantu orang lain. Ketika kita memberi kepada orang lain, kita merasakan kepuasan batin karena kita telah berbagi dengan sesama. Hal ini dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup kita. Kemudian, kemurahan hati membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang murah hati. Dia selalu memberi kepada kita, baik itu dalam bentuk materi, kasih sayang, maupun bimbingan kepada kita. Ketika kita meneladani sifat kemurahan hati Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang lainnya, kemurahan hati membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang menerima kemurahan hati kita akan merasa senang dan merasa terberkati melalui kita. Hal ini dapat berdampak positif bagi kehidupan mereka. Dengan menerapkan kemurahan hati, kita akan merasakan suatu sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan kemurahan hati dalam berbagai hal, saudaraku.
Misalnya, kita dapat memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan bantuan, menolong orang yang sedang kesusahan, atau sekedar tersenyum kepada orang yang kita jumpai. Marilah kita semua menjadi pribadi yang murah hati. Dengan kemurahan hati, kita akan merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup, serta menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, berkah hubungan dengan sesama. Kemurahan hati dapat mempererat hubungan kita dengan sesama. Ketika kita memberi kepada orang lain, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan mengasihi mereka. Hal ini dapat membangun hubungan yang saling percaya dan saling menghormati. Kemurahan hati adalah sikap yang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih. Kemurahan hati dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, memberi bantuan materi, menolong orang lain dengan tenaga dan waktu kita, atau bahkan sekedar memberi perhatian dan kasih sayang. Yang terakhir, yang keempat, berkat perkenanan Tuhan. Allah mengasihi orang-orang yang bermurah hati. Ketika kita hidup dengan kemurahan hati, maka kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita mengasihi Dia dan juga kita mengasihi sesama kita. Hal ini akan membuat kita berkenan di hadapan Allah. Allah mengasihi orang-orang yang murah hati karena murah hati adalah salah satu sifatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan Allah yang penyayang. Ia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita tidak pantas menerimanya sekalipun, Tuhan tetap memberikan apa yang kita butuhkan. Ketika kita bermurah hati kepada sesama, kita mencerminkan sifat Allah. Kita menunjukkan kepada lingkungan di mana kita berada bahwa Allah itu baik dan Allah itu penuh kasih. Bermurah hati adalah salah satu cara menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Ketika kita bermurah hati, kita akan diberkati oleh Allah dengan kemurahannya yang berlimpah. Mari kita mulai belajar untuk menjadi orang yang bermurah hati. Dengan demikian, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain dan kita akan diberkati oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh baik jika kita tidak menggenggam sendiri berkat yang kita terima, melainkan meneruskannya agar semakin banyak orang yang bersuka cita dan mengucap syukur kepada Allah. Percayalah saudaraku, ketika engkau meneruskan berkat-berkat yang engkau terima, Tuhan akan membuka saluran-saluran berkat bagi engkau dengan lebih banyak lagi. Karena Tuhan melihat kasih di dalam hidupmu dan engkau mau menjadi saluran berkat kepada Tuhan. Buktikan bahwa Tuhan akan membuka tingkat-tingkat berkatnya bagi engkau. Engkau tidak akan pernah kekurangan ketika engkau mau menjadi saluran berkat dengan membagikan apa yang engkau terima kepada orang lain. Gantilah kebiasaan mengharapkan pemberian gratis dengan materi. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan mempercayakan lebih banyak berkat lagi kepada kita. Bukankah seperti berulang-ulang kita dengar, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Mengertilah saudaraku, bahwa Allah memberkati kita dengan murah hati. Kiranya kita pun akan menjadi bermurah hati dengan cara menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih,
Saat ini kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu tentang hidup yang diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Tuhan, kami bersyukur atas janji-Mu ini, bahwa jika kami memberi dengan kemurahan hati, maka Engkau akan melipat gandakan apa yang kami berikan. Kami percaya bahwa janji-Mu ini berlaku bagi semua orang percaya, tanpa memandang kondisi materi mereka apapun. Tuhan, kami rindu untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati, seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami ingin belajar untuk memberi dengan kerelaan dan sukacita tanpa pamrih. Kami ingin menjadi saluran berkat bagi sesama kami, baik dalam hal materi maupun dalam hal non-materi. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat menjadi orang-orang yang bermurah hati. Ajarilah kami untuk melihat kebutuhan orang lain dan untuk tergerak mau membantu mereka. Ajarilah kami untuk memberi dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati kami dengan kemurahan hati. Kami rindu untuk hidup yang diperkaya dengan kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan dengan mendengarkan renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Berkati mereka yang saat sedang sekolah, kuliah, bekerja, berdagang, dan juga usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang berbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar
pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku. Shalom, Tuhan memberkati.